mencetus dan juga mengimplementasikan Go Corporate Governance sejak GCG belum dikenal istilahnya sekarang. Teddy Rahmat mendirikan Yayasan Pelayanan Kasih ANA Rahmat. Nama ini diambil dari kedua orang tuanya, Adi dan Agustin. Yayasan ini memberikan beasiswa, bantuan kepada panti asuhan, dan mengoperasikan klinik kesehatan murah yang tersebar di berbagai kota di tanah air, serta kegiatan sosial lainnya. Pak Teddy, Anda seorang profesional dan juga pengusaha yang dinilai sukses. Kalau ada yang bertanya, apa yang membuat Anda sukses, baik dalam karir sebagai profesional maupun sebagai pemilik perusahaan? Apa jawab Anda? Mungkin satu kata lah, disiplin mungkin. Disiplin. Disiplin. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda menerapkan disiplin dalam bentuk seperti apa? Gini, contohnya ya, saya udah kerja berapa? Mungkin hampir 50 tahun ya. Kalau saya nggak sakit, kalau saya nggak macet, saya nggak pernah telat di perusahaan. Kalau bilang nilai-nilai, apa nilai-nilai dari orang tua yang Anda pegang sebagai pedoman dalam hidup Anda? Saya ingat orang tua laki saya, orang tua laki ya. Dia selalu bilang 3 hal. Satu adalah selalu harus jaga nama. Harus jaga nama. Jadi apa yang kau janji, kamu harus penuhin. Komitmen ya. Jadi jaga reputasi lah. Reputasi. Nomor 2, dia bilang jangan tergantung orang lain. Harus mandiri. Oke. Ketiga? Yang ketiga, kalau punya lebih, bagilah. Kalau punya lebih, bagilah. Banyak anak muda yang baru gagal satu kali kemudian merasa hidup ini berakhir, tidak mau bangkit untuk mencoba lagi. Saya ingin tahu, apakah Anda pernah merasakan kegagalan dalam karir dan pengembangan perusahaan Anda? Saya pernah 2 kali dipecat. 2 kali dipecat? Dipecat, 2 kali hampir bangkrut. Lalu bagaimana cara Anda untuk bangkit? Jadi gini, saya punya filosofi, kalau mau nangis, udahlah 1 weekend aja. Oke, selama 1 minggu aja nangis, boleh, sudah sampai itu banjir. Nah. Tapi sesudah itu? Nomor 2 adalah punya filosofi, kalau 10 kali jatuh, harus bangun ke 11 kali. Kalau saya mempelajari buku Anda, di dalam buku Anda dan beberapa buku lainnya, saya lihat bahwa proses yang Anda lalui itu panjang dan penuh tantangan. Anak-anak muda sekarang sering ingin instan, sukses dicapai tiba-tiba. Hari ini berusaha, besok sukses, besok kaya raya. Biasanya tidak langgeng. Nah, soal proses ini apa pentingnya dalam mencapai suatu prestasi? Jadi semua pekerjaan juga prosesnya harus benar. Karena kalau proses benar, hasilnya pun pasti benar. Kalau nanti kita misalkan proses nggak benar, kita dapat kekayaan, tapi kan nggak tahu kenapa dapat kekayaan, lain kali juga habis, kita nggak tahu lagi cara nyarinya. Tapi kalau prosesnya benar, mau jatuh 10 kali, nanti kita punya cara, udah tahu cara-caranya. Jadi bagaimana proses itu penting. Karena proses lebih penting daripada hasil. Yang menarik juga di buku ini, Anda mengatakan bahwa sukses secara materi tidak selalu sejalan dengan kebahagiaan. Rahasia bahagia tuh gini, wanting what you have. Pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari apa? Jadi contoh? Jadi kita bahagia dengan apa yang sudah kita punya. Gitu. Kalau semua itu nggak pernah cukup, kita pernah ada bahagia. Gitu. Bukan berarti bahwa kita nggak mencapai lebih, tapi kalau kita happy dengan ada yang kita punya, itu yang bikin kita itu bahagia. Kalau nggak pernah kalau nggak pernah rasa cukup, nggak pernah ada bahagia itu. Sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun. Pak Teddy, Anda kan merintis karir atau ya karir dari bawah tadi, kalau kita dengar di video tadi dari salesman ya.
kemudian sekarang Anda tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha. Boleh tahu berapa banyak perusahaan Anda sekarang ini? Apakah lebih banyak dari perusahaan saya? Gini, gini mungkin bagi anak-anak muda ya, saya mungkin ada kawan saya sebagai saksi. Saya sama Pak William mulai dari garasi. Siang jadi apa? Tempat kerja, malam jadi tempat tidur. Pak William di sana, saya juga di situ. Jualan naik lambretta gitu. Itu mulai dari sana. Mulai dari garasi di Juanda 3 nomor 11. Gedungnya mungkin masih ada sekarang. Jadi berapa banyak perusahaan Anda? Yang saya tahu itu pegawai saya Triputra 40.000. 40.000 tenaga kerja. Asosiasi company saya Adaro, associate company saya 20.000. Jadi total ya 60.000 lah gitu, pegawai. Di buku ini juga Anda menceritakan pada saat Anda berusia 5 tahun, dari balik jendela Anda melihat sekelompok anak-anak berjalan di depan rumah Anda, dan kemudian Anda merasa iba. Saya nanti akan tanyakan apa yang Anda saksikan dari anak-anak itu, kemudian hati Anda iba, dan Anda berjanji, suatu hari aku akan menolong anak-anak ini. Tapi sebelum Anda jawab mengapa, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Bukan untuk saya untuk menilai. It's not for me to judge. Biar orang lain yang judge.